Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara untuk memikirkan satu hal yang serius, mempersoalkan satu hal yang sangat serius, yaitu adanya setan di dalam pikiran. Mungkin saudara sebagian sudah tahu, ya. Tetapi apakah saudara memperkarakan ini dan mengantisipasi keadaan ini? Setan di dalam pikiran, seperti yang dilakukan oleh Yesus, ya, ketika berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan oleh Allah, tetapi yang dipikirkan oleh manusia." Matius 16 ayat 21 sampai 23. Nah, yang kita harus persoalkan, harus kita perkarakan adalah pikiran-pikiran yang tidak membawa kita kepada kehidupan yang mengasihi Allah, menjauhi dosa, pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan hati Allah, pikiran-pikiran yang tidak membuat orang lain terberkati, atau apalagi pikiran-pikiran yang mengandung rencana untuk melukai, menyakiti orang lain, harus kita singkirkan. Kita harus perkarakan apa yang muncul di pikiran kita. Jangan kita merasa bahwa kita tidak punya salah kok. Ya memang belum ditelorkan, ya, belum diekspresikan dalam bentuk tindakan, tetapi masih dalam pikiran. Ya, Anda memikirkan lawan jenis secara tidak senonoh, itu pun juga bisa merupakan dosa, dan itu bisa berseliweran di dalam pikiran kita. Apalagi kalau melihat suatu kejadian, melihat film, mendengar suatu percakapan, atau katakanlah impuls atau rangsang dari luar. Jika impuls atau rangsang itu salah atau sesuatu yang tidak baik terinput di dalam pikiran kita melalui mata dan telinga, wah, itu pasti membangun pikiran, dan pikiran itu bukan pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kita harus memperkarakan, kita harus mempersoalkan. Makanya harus ada waktu di mana kita tidak banyak bicara. Waktu yang paling tepat itu kita berdiam diri di kaki Tuhan dan mengoreksi setiap perkataan yang kita ucapkan dan mengoreksi setiap gerak pikiran perasaan kita. Nah, itu efektif. Roh Kudus pasti akan memberitahu. Tapi hal itu hanya menjadi stimulasi saja. Maksud saya bukan hanya pada waktu kita berlutut di kaki Tuhan kita mengoreksi pikiran kita, tetapi sepanjang waktu, setiap saat kita harus memeriksa pikiran kita. Ya, kalau ada hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, harus kita buang. Jangan berpikir itu tidak bisa dilakukan. Nah, ini penipuan terhadap diri sendiri. Kita bisa melakukan. Apakah kita membuangnya atau tetap menyimpannya? Seperti begini, saudara. Kalau Anda berjalan di tempat gelap, Anda bisa takut, bukan? Tetapi Anda takut atau berani tergantung Anda. Tergantung kita. Ya, tentu pengalaman-pengalaman seperti itu sudah dialami oleh banyak orang, saudaraku. Dan ada hamba Tuhan yang mengajarkan ini dari pengalaman hidupnya yang panjang, ya. Bagaimana waktu muda dia melewati kuburan di tengah malam. Wah, itu pelajaran mahal untuk hamba Tuhan itu yang bisa dibagikan kepada kita. Dia menemukan cara untuk melawan takut, yaitu berpikir tidak takut. Aku tidak takut. Kalau aku tidak takut, tidak ada yang melarang saya. Kalau aku berpikir tidak takut, tidak ada yang memaksa saya menjadi takut. Aku tidak takut, titik.
Sama dengan aku mengasihi Tuhan. Tidak ada yang melarang saya untuk mengasihi Tuhan. Tidak ada yang memaksa saya untuk mengasihi Tuhan. Juga tidak ada yang melarang saya untuk mengasihi Tuhan. Ini saya punya mau. Artinya ini kemauan saya sendiri. Demikian pula ketika ada muncul pikiran-pikiran di dalam diri kita, kita yang berhak dan berkuasa untuk membuat pikiran itu menetap di dalam pikiran dan dinikmati di dalam pikiran yang bisa membuahkan perbuatan, atau kita membuangnya. Nah, kalau yang diinput itu pikiran yang baik mengenai kebenaran, kesucian hidup, langit baru, bumi baru, menyelamatkan jiwa-jiwa, menangisi jiwa-jiwa, nilai jiwa-jiwa, wah, positif saudara. Dan kita mau menyimpannya itu, mengokohkannya di dalam diri kita, dan akhirnya membuahkan tindakan untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan itu, yang positif tersebut. Tetapi kalau yang masuk itu negatif, sesuatu yang tidak kudus, dipikirkan, tidak dibuang, direnungkan, dinikmati dalam pikiran, nanti pasti membuahkan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Maka jangan bergaul dengan orang yang salah. Pergaulan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan sama dengan menginput sesuatu yang tidak kudus, karena percakapannya pasti tidak kudus. Oleh karenanya harus benar-benar menjauhi orang-orang yang percakapannya tidak kudus. Kalaupun kita sebagai teman, kita say hello, kita bicara-bicara, ya tidak bisa dihindari. Jangan dimasukkan di dalam pikiran. Kita harus mempersenjatai diri dengan sikap resisten terhadap segala sesuatu yang tidak kudus yang masuk pikiran kita. Canda-canda yang jorok, jangan ikut terlibat di dalamnya. Jangan. Saudara, film yang tidak patut ditonton, yang bisa merusak pikiran kita, jangan ditonton. Sebab pikiran yang tidak kudus, maksud saya film yang tidak kudus melahirkan pikiran yang tidak kudus. Ya, melahirkan pikiran yang tidak kudus. Kalau saudaraku sekalian, gadget yang sekarang ini di tangan banyak orang, wah itu banyak data-data yang merusak pikiran, banyak isian maksud saya, ya, konten ya, yang merusak kesucian hidup, memasukkan hal-hal yang najis dari apa yang ada di dalam gadget. Tetapi di gadget juga bisa ditemukan kebenaran-kebenaran yang mengubah, seperti Truth ID. Nah, itu bisa menguduskan pikiran, memberi masukan-masukan yang baik. Saudara, Petrus dihardik oleh Yesus. Enyah iblis. Yang diusir itu apanya? Pikiran Petrus yang tidak sesuai dengan pikiran Allah. Karena apa yang tidak sesuai dengan pikiran Allah itu menjadi batu sandungan Tuhan. Artinya Tuhan tidak bisa mengubah, Tuhan tidak bisa menyempurnakan hidup seseorang yang menyimpan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kekudusannya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.